Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri? Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu di LQ dan Santri Menjawab Channel. Semoga sahabat santri semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kurang dari apapun, dan semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari upaya-upaya pengkafiran sahabat ya, kemunafikan, pemurtadan dan kemungkaran yang telah diupayakan oleh umat Kristen sahabat sejak dahulu kala sahabat santri. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat santri, dalam video ini kita akan mereaksi satu buah video ya sahabat ya, yaitu video kontroversial yang dilakukan oleh Buya Syakur begitu sahabat. Dan kenapa sahabat santri ya, Santri Menjawab ingin mereaksi video ini? Karena ini ada indikasi merusak akidah Islam begitu sahabat santri ya. Baiklah sahabat santri, tanpa banyak bicara lagi, marilah kita simak video cuplikan satu ini sahabat, silahkan. Nah, jadi dengan demikian ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladdin? Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Sampai di dalam doa-doa setiap habis tahlil marhaban sebagainya, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir adalah la ilaha illallah, berdasarkan ada hadis mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal ketika nazar, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Baiklah sahabat santri, kita sudah simak video cuplikan satu ini ya. Dan perlu sahabat santri ketahui ya, ungkapan Buya ini adalah bahasa barat ya, itu maksud saya ini di daerah Sumatera begitu ya. Ungkapan Buya ini kalau di Jawa itu sama dengan kiai begitu sahabat ya. Jadi kiai ini ya, saya sebut kiai saja sahabat karena saya dari Jawa ya. Saya tidak terbiasa menyebut dengan kata Buya begitu sahabat ya. Baik sahabat, jadi sahabat santri, kiai ini menyebutkan dan mengutip sebuah hadis begitu, hadis Rasulullah Muhammad SAW yang bersabda seperti ini sahabat ya, mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu mengalami pergeseran katanya seperti itu sahabat santri. Karena ungkap dia sahabat ya, la ilaha illallah ini adalah suatu simbol begitu, simbol untuk persatuan begitu sahabat santri. Dan ini sangat aneh sahabat ya, seseorang baru lahir begitu sahabat ya, dia kan masih baru lahir daripada ulama-ulama dulu begitu sahabat ya. Dia mengatakan bahwa la ilaha illallah ya, hadis daripada mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah itu mengalami pergeseran begitu sahabat. Dia mengungkapkan bahwa mengalami pergeseran diantaranya yaitu artinya permanaan daripada hadis ini adalah seseorang jikalau sudah mau mati begitu sahabat ya, seseorang pada saat nazak begitu ya, pada saat ruh mau keluar dari tubuh begitu, barang siapa yang tidak mengatakan la ilaha illallah dia akan masuk neraka, tetapi pada saat mengatakan la ilaha illallah dia masuk surga. Dan dia ini sahabat ya, kiai ini ya mengatakan itu mengalami pergeseran begitu sahabat ya. Ini sangat jelas bertentangan sahabat ya dengan asbabul wurud daripada hadis tersebut sahabat santri. Entah bagaimana dia ini sahabat ya belajar dulunya ya, keilmuan dia ini harus dipertanyakan begitu sahabat santri. Dia ini bukan hanya kontroversial sahabat ya, ingin merusak akidah begitu sahabat. Dengan akidah apa? Akidah yang kita selalu imani begitu sahabat ya, mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah begitu sahabat santri. Dan mungkin sahabat santri yang pernah duduk di pesantren ya, belajar di pesantren, pernah mendengar kisah Kiai Barsisok begitu sahabat santri ya, yang seorang alim pada akhirnya dia ini kafir matinya sahabat santri. Dan mungkin sahabat santri juga pernah mendengar ya kisah daripada seorang Nasrani ya pada saat zaman Rasulullah Muhammad SAW, pada saat bulan Ramadan begitu sahabat ya,
anak daripada seorang Nasrani ini makan begitu sahabat di depan umat muslim yang sedang menjalankan puasa Ramadan begitu sahabat ya. Kemudian ayah dari bapak ini memanggil anaknya begitu, kemudian anaknya ini dipukulnya oleh ayah tersebut sahabat ya, disebabkan dia malu begitu sahabat. Bapak ini malu begitu terhadap seorang muslim yang sedang menjalankan puasa Ramadan begitu sahabat santri, dan menegur anaknya jangan sampai makan makanan di muka umum begitu dan dilihat oleh umat muslim pada saat berpuasa pada saat itu sahabat ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi sahabat santri? Allah Subhanahu wa taala berkehendak beliau ini ya, seorang Nasrani ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat, dan matinya adalah seorang muslim sahabat santri, dan menyebut pada akhir kalamnya yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah begitu sahabat. Nah, tiba-tiba ya di tahun 2021 ini ya, anak baru lahir begitu daripada ulama-ulama terdahulu sahabat ya, mengungkapkan bahwa akhirul kalami la ilaha illallah adalah bukan suatu jaminan untuk masuk surga begitu sahabat santri. Yang dia mengatakan adalah persatuan itu adalah yang akan memasukkan kita dalam surga begitu sahabat ya. Ini sangat jauh sahabat ya, sangat jauh. Dan terlebih lagi dia mengatakan sahabat santri ya, la ilaha illallah adalah sebuah simbol saja begitu dalam persatuan dan kesatuan begitu. Ini sangat sangat jauh daripada keilmuan seorang kiai yang seharusnya sahabat ya. Kemudian sahabat santri, kita mempertanyakan pernyataan dia ini begitu ya, apakah dia ini menjaga kesatuan dan persatuan begitu sahabat? Justru sebaliknya sahabat ya, dia ini memecah belah begitu sahabat santri. Memecah belah apa? Memecah belah akidah di dalam Islam sahabat ya. Baiklah sahabat santri, mari kita simak video selanjutnya, silahkan sahabat. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie, memangnya film Aladdin. Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Sampai di dalam doa-doa setiap habis tahlil marhaban sebagainya, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir adalah la ilaha illallah, berdasarkan ada hadis makana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal ketika nazar, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Padahal di Al-Quran sendiri itu kita dikasih tahu ada informasi yang penting sekali, bahwa masuk surga itu bukan dengan ucapan. Orangnya Aladin bin Salabin. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Jadi kalau gitu perbudakan masih boleh, milkul yamin, beli perempuan nikahnya masih boleh, jual beli manusia boleh. Ya Al-Quran tidak dilarang ya. Jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna, dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Siapa yang meneruskan? Al-ulama. Baiklah sahabat santri, kita sudah menyaksikan bersama-sama tadi cuplikan yang kedua ini sahabat ya. Dia mengatakan bahwa Islam itu belum sempurna begitu sahabat ya. Dan sahabat santri bisa melihat dari mimiknya ya, dia ini adalah seorang, boleh dikategorikan adalah seorang sombong begitu sahabat ya, menilai sesuatu yang bukan haknya begitu sahabat, dalam memberikan penilaian itu sahabat ya. Kemudian jika ada pertanyaan begini sahabat ya, apakah santri menjawab ini bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya bahwa dia ini adalah orang sombong begitu sahabat ya, yang tidak seharusnya dia memberikan penilaian terhadap Islam begitu sahabat ya. Ya begitu sahabat ya, kami bisa mempertanggungjawabkan begitu sahabat ya, karena kesempurnaan agama Islam itu sudah difirmankan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendirilah yang menilai
Islam itu adalah agama yang sempurna, sahabat santri. Seperti di dalam firman Allah, sahabat santri, ya, di Al-Maidah ayat 3, sahabat, al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Dan ini adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Satu, sahabat, ya, yang menyempurnakan Islam ini, sahabat santri. Kemudian, sahabat, datanglah seseorang, ya, yang baru, ya, dengan congkak nadanya begitu, sahabat, dengan gestur yang sombong, sahabat santri, mengatakan bahwa Islam belum sempurna. Dia ini Tuhan atau penyembah Tuhan, sahabat santri? Dia ini beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, atau apa begitu, sahabat santri, ya? Ini sangat lucu begitu, sahabat, ya. Kemudian, sahabat santri, ya, jikalau alasan dia ketidaksempurnaan Islam disebabkan adanya milkul yamin begitu, sahabat, ya, dia berarti adalah seseorang yang tidak faham agama, sahabat santri. Ini sangat lucu begitu, sahabat, ya. Seharusnya, sahabat santri, seseorang kalau sudah dikatakan buya, ya, kalau di Jawa itu adalah kiai begitu, itu sudah di luar daripada apa, ya, ilmunya itu sudah tinggi sekali, sahabat, ya. Tidak seperti kita, ya, santri, ya, seorang santri yang ecek-ecek begitu, sahabat, ilmunya masih di bawah, ya. Seharusnya kita masih harus berguru kepada mereka, ya, seorang kiai yang ilmunya yang lebih tinggi daripada kita, sahabat, bukan seseorang yang kecil, dangkal sekali ilmunya ini begitu, sahabat, dan mengatakan sesuatu yang bukan haknya begitu, sahabat santri, menilai sesuatu yang bukan haknya begitu, ya. Dan jika seperti ini, sahabat santri, apakah yang harus kita lakukan begitu, sahabat, ya? Dengan adanya seperti ini, sahabat santri, kejadian yang telah dilakukan, pernyataan yang telah diucapkan oleh Buya Syakur ini, seharusnya kita tidak membenci dia, sahabat, ya, dengan alasan apapun, sebab kebencian kepada suatu makhluk itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, sahabat. Yang kita lakukan adalah satu, mendoakan dia agar dia tobat begitu, sahabat, ya, dan sadar diri begitu, ya. Dan kedua di sini adalah kita semuanya, sahabat, menjadi saksi dari pernyataan Buya Syakur ini yang mengatakan satu adalah la ilaha illallah, bukan kunci surga begitu, sahabat, ya. Yang kedua adalah al-Islam begitu, Islam bukanlah agama sempurna, belum sempurna, katanya begitu. Nah, kita menjadi saksi itu saja, sahabat. Bukankah kita menyaksikan pada saat matinya dia nanti itu adalah bersaksi apa saja, ya, amal-amalnya dia begitu, sahabat, ya. Kalau memang ada amalan baik, kita mengatakan baik. Jikalau ada amalan jariah seperti yang telah tersebar di media sosial, seperti perkataan beliau ini, ya, nah, apa yang terjadi, ya, kita menjadi saksi kalau kita dimintai menjadi saksi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, sahabat, ya. Dan ini mengingatkan kita, sahabat, ya, pada hadis Rasulullah Muhammad SAW, yaitu salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang begitu, sahabat, ya, tergantung pada mulutnya begitu, bagaimana mulutnya itu dijaga begitu, sahabatnya. Nah, ini dia salah satu pernyataan yang tidak bisa dijaga oleh seorang buya, ya. Seorang buya begitu, seorang kiai, sahabat, ya, dengan keilmuan yang sangat dangkal begitu, sahabat santri. Bagaimana bisa, sahabat santri, ya, seorang makhluk begitu, ya, menentang pernyataan dari Tuhannya begitu, sahabat. Nah, dia ini siapa, ya? Dia ini tidak pernah menciptakan sesuatu pun, ya. Dia ini diciptakan begitu, sahabat santri. Kemudian ini ingin begitu, ya, menghancurkan yang namanya akidah begitu, sahabat, ya, dengan pernyataan-pernyataan kontroversial begitu, sahabat. Dengan cara dia berkata-kata, sahabat santri, kelihatan sekali dia ini sangat congkak sekali, ya. Gesturnya sangat sombong begitu, ya. Pernyataannya itu di luar batas sudah, sahabat, ya. Dan apa yang harus kita lakukan, yaitu mengingatkan dia, sahabat santri, ya, yang orang-orang terdekat, ya, sama dia. Ingatkanlah dia ini, ya. Jangan sampai pada akhirul kalami nanti itu adalah melihat siapa istrinya saja, nama anaknya saja, kemudian cabut nyawanya, ya sudah selesai sudah, sahabat, ya. Dia tidak dia sudah dibutakan dengan dunia, itu artinya sudah. Dan semoga kita semua, sahabat santri, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat, ya, dari perbuatan-perbuatan kemungkaran, kemunafikan begitu, sahabat, ya.
dan semoga juga kita selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita lakukan begitu sahabat ya, dalam mencari rezeki begitu sahabat ya, tidak menjilat begitu, seorang munafik tidak menjilat kepada munafiknya juga begitu ya. Dan semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejamnya lisan kita sahabat santri, amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu untuk video reaksi kali ini sahabat ya. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk sahabat semua dan juga menjadi tambahan ilmu dan tambahan wawasan untuk sahabat santri semuanya. Dan terus kami ingatkan sahabat santri ya untuk selalu mendukung channel ini begitu sahabat ya, agar bisa menjadi besar begitu sahabat, agar bisa juga didengar oleh seluruh rakyat Indonesia sahabat ya, agar mereka yang ingin mencari ilmu begitu sahabat bisa mendengarkan daripada channel-channel kita di sini yang insya Allah banyak ilmu yang kita hadirkan di sini sahabat ya. Baiklah sahabat santri, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.